Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kalimat berdasarkan fungsi pragmatik. Untuk materi pada pembahasan kali ini, yang pertama ada tema dan rema, yang kedua fokus dan latar, yang ketiga fokus dan kontras, dan yang keempat adalah analisis penegasan. Pembahasan yang pertama mengenai tema dan rema. Tema itu adalah bagian dari ujaran yang memberi informasi tentang apa yang diujarkan, sedangkan rema memberi informasi tentang apa yang dikatakan tentang tema. Jadi, tema itu adalah tumpuan dari suatu pembicaraan. Tema dan rema terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tema sebagai unsur dalam suatu ujaran. Yang kedua, tema dan rema dibatasi jeda potensial, interjensi, dan unsur fatis. Yang ketiga, tema ditentukan oleh satuan pembentuknya. Untuk penjelasan yang pertama mengenai tema sebagai unsur awal dalam suatu ujaran. Dalam contohnya, dalam suatu kalimat, Anak Bu Tati teman saya. Anak Bu Tati itu merupakan tema karena itu adalah subjek atau topik yang dibicarakan dalam suatu kalimat tersebut. Nah, di dalam contoh ini penutur itu ingin memberikan informasi tentang anak Bu Tati. Jadi dalam frasa anak Bu Tati itu merupakan suatu tema. Sedangkan pada kalimat teman saya itu merupakan rema karena ini adalah informasi yang baru disampaikan tentang tema, yaitu dalam ujaran anak Bu Tati, yang berartikan bahwa orang itu adalah teman dari penutur. Untuk yang kedua, tema dan rema dibatasi jeda potensial, interjensi, dan unsur fatis. Dalam contoh kalimat, kalau dia, ya aku tidak setuju. Ini merupakan salah satu ujaran yang diujarkan secara langsung dalam suatu konteks tertentu. Nah, dalam kalimat kalau dia itu merupakan suatu tema karena ini adalah bagian awal yang menunjukkan topik yang ingin dibicarakan, yaitu dalam kata dia dalam konteks tertentu. Kemudian kalimat aku tak setuju itu merupakan rema, yaitu komentar atau informasi baru tentang topik yang diujarkan sebelumnya. Jadi jeda potensial ini adalah bagian kalimat yang memungkinkan jeda bicara secara memberikan ruang untuk membangun perhatian atau ketegangan sebelum masuknya ke kalimat isi utama, yaitu dengan ujaran aku tidak setuju. Untuk yang ketiga, tema ditentukan oleh satuan pembentuknya. Dalam contoh kalimat adapun kenyataannya begitu juga, dan kalimat ini merupakan kalimat yang diujarkan secara langsung. Dalam kalimat adapun kenyataannya ini merupakan suatu tema, yaitu dengan kata adapun adalah penanda wacana yang berfungsi sebagai mengalihkan fokus atau penanda. Dalam transisi topik, kenyataannya ini adalah suatu subjek atau topik semantik dari kalimat yang diujarkan. Artinya, si pembicara sedang diarahkan kepada suatu fakta atau realita yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam kalimat tersebut. Pada kalimat begitu juga adalah termasuk ke bagian rema. Nah, frasa ini berfungsi sebagai komentar terhadap tema dengan frasa begitu juga yang menyiratkan kesamaan atau kesetaraan antara kenyataan yang dimaksud dari informasi lainnya. Nah, fungsi ini memberikan penilaian atau reaksi bahwa kenyataan tersebut juga merupakan suatu perilaku atau hal yang dalam kalimat sebelumnya yang diujarkan. Untuk subtopik yang kedua yaitu fokus dan latar. Fokus ini adalah bagian ujaran yang paling penting dibicarakan dari perspektif ujaran atau yang disampaikan. Bagian ujaran yang menjadi fokus biasanya mendapatkan tekanan atau fronting. Sedangkan latar itu adalah bagian ujaran yang menyertai ujaran yang dijadikan fokusnya. Fokus dan latar ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fokus berdasarkan pengendapatan
dengan konstituen. Dalam contoh kalimat, hebat sekali orang yang berbaju merah itu. Kalimat hebat sekali merupakan informasi baru dan penting yang ingin disampaikan oleh si penutur. Dalam kalimat ini, predikat berupa pujian yaitu dengan kalimat hebat sekali muncul di awal kalimat yang menunjukkan adanya pengedepanan konstituen yang mendahului unsur yang ingin ditonjolkan, yaitu dengan kalimat hebat sekali. Dan ini menunjukkan penekanan pada ekspresi atau suatu pujian. Ada kalimat orang yang berbaju merah itu merupakan bagian latar. Bagian ini yang diasumsikan telah diketahui atau bisa diidentifikasi oleh pendengar yang merujuk kepada kata itu atau sudah diketahui sebelumnya dalam suatu konteks tertentu. Dan ini berfungsi sebagai kerangka atau acuan topik orang yang menjadi objek penilaiannya. Yang kedua, yaitu fokus menggunakan yang, kalau, lah, pun. Dalam contoh, yang ingin bayar antri di loket sebelah. Ini merupakan ujaran langsung yang dilakukan penutur kepada mitra tutur dalam konteks tertentu. Dalam contoh ini, yang ingin bayar antri di loket sebelah. Pada kalimat yang ingin bayar ini merupakan fokus dan antri di loket sebelah itu merupakan latar. Kalimat ini menuju kepada pilihan terhadap subjeknya. Penekanan ada pada mereka yang ingin bayar. Artinya bukan seluruh audiens yang dimasuk, namun ada sekelompok tertentu yang terkait dalam suatu konteks yang diujarkan dalam kalimat ini. Sedangkan dalam kalimat antri di loket sebelah ini adalah fokus sebagai perintah atau informasi baru. Penggunaan kata yang menandakan bahwa penutur secara sengaja untuk memfokuskan bagian dari subjek, bukan menyatakan secara umum atau menyatakan secara keseluruhannya. Yang ketiga, fokus berkonstruksi posesif anaforis dan antiseden. Dalam contoh, ibu yang di sini tadi anaknya 10. Contoh ini pada kalimat ibu yang di sini tadi itu merupakan informasi yang sudah diketahui atau sudah diacui sebelumnya atau yang disebut dengan antiseden. Jadi kalimat ibu yang di sini tadi dalam suatu konteks tertentu sudah diujarkan sebelumnya sehingga penutur dan mitra tutur mengetahui maksud dan tujuan dari ujaran yang disampaikan dalam kalimat ini. Dan ini pada contoh ibu yang di sini tadi merupakan fokus atau yang terletak pada di awal kalimatnya. Kemudian pada kalimat anaknya 10, informasi baru tentang topik yang diujarkan. Dan ini memiliki struktur posesif anaforis. Fokus dari kalimat ini adalah pada informasi baru bahwa ibu itu mempunyai anak 10. Fokus tersebut berbentuk posesif anaforis karena berisi struktur kepemilikan yaitu anaknya yang diujarkannya, kata gantinya mengacu pada topik sebelumnya yaitu ibu. Jadi pada kalimat ini anaknya pada penambahannya itu sudah merujuk kepada ibu yang diujarkan sebelumnya. Yang keempat, fokus berkonstruksi integratif. Pada contoh, siapa dia? Siapa ini merupakan fokus, sedangkan dia merupakan bagian dari latar. Kata siapa ini adalah unsur pertanyaan yang merupakan informasi yang dicari oleh penutur yang menjadi fokus utamanya. Kalimat dia ini sudah diketahui sebelumnya atau dikenal dalam suatu konteks tertentu. Dalam suatu konteks tertentu ini kata dia itu apakah itu sudah dilihat atau baru saja disebut namanya. Kata dia ini adalah unsur pertanyaan yang merupakan informasi yang dicari oleh penutur sebagai fokus utama. Kata dia sudah diketahui sebelumnya atau sudah dikenal dalam suatu konteks tertentu. Jadi pada kalimat ini kalimat siapa dia ini dalam suatu konteks tertentu sudah diketahui dia yang ditujuin dalam penutur dan mitra tersebut, sehingga berfokus pada topik atau kerangka acuan sesuatu yang menjadi dasar dari fokus. Penjelasannya, penutur tahu bahwa dia atau merujuk kepada orang tertentu, tetapi tidak diketahui siapa identitasnya. Yang ketiga, fokus dan kontras. Fokus dan kontras ini adalah satuan informasi. Fokus dan kontras adalah satuan informasi yang mengandung unsur positif dan negatif.
Fokus dapat menonjol perbedaan, penegasan, atau hal dalam konteks tertentu. Dalam pragmatik, kontras ini sering digunakan untuk menyampaikan suatu pilihan, oposisi, atau perbandingan. Bisa melalui struktur yang paralel, intonasi, atau suatu pilihan kata. Analisis fokus dan kontras ini menyatakan suatu informasi yang berlawanan dan terdapat pada konstruksi disjungtif atau mengandung tekanan informasi tertentu. Dalam contoh kalimat, di kelas tidak boleh bicara, di luar silakan ngobrol. Pada contoh ini, yang menjadi fokus yaitu pada kalimat di kelas tidak boleh bicara, sedangkan yang menjadi kontrasnya yaitu di luar silakan ngobrol. Penjelasan ini fokus utamanya pada kata tidak boleh bicara. Informasi utama berupa larangan atau konteks tertentu, yaitu di dalam situasi tertentu, yaitu di dalam ruangan, yaitu di dalam kelas. Fokus yang kedua yaitu silahkan ngobrol. Nah, informasi ini berupa izin yang dikontraksikan dengan larangan sebelumnya. Jadi adanya kontras tempat yaitu di kelas dan di luar kelas, dan kontras perlakuan yaitu suatu larangan dan izin merupakan struktur kalimat yang secara pragmatis karena menegaskan aturan perilaku berdasarkan tempat, dan ini menjadikan informasi lebih mudah dicerna dengan polisilem dan oposisi pada kalimat ini. Untuk yang keempat yaitu analisis penegasan. Analisis penegasan ini yang pertama, penegasan dalam analisis topik komen ialah bagian ujaran yang ditonjolkan dengan memberikan suatu penekanan. Contohnya, pada kalimat polisilah yang menemukan anak itu. Pada contoh tersebut, kata polisilah itu merupakan suatu penegasan. Kalimat ini menggunakan struktur penegasan dengan menggunakan partikel lah dan yang, yaitu polisilah yang menemukan anak itu. Kata polisilah subjek yang ditegaskan melalui partikel lah, sedangkan yang menemukan anak itu klausa relatif yang memberikan informasi tentang subjek. Penekanan pada kata polisi sebagai pelaku utama yang dicari atau yang disorot dalam kalimat yang diujarkan. Yang kedua, penegasan pada konstruksi non-klausal. Konstruksi non-klausal ini adalah suatu ujaran yang tidak memiliki struktur yang lengkap, seperti tidak ada subjek, predikat yang secara eksplisit, tetapi masih bisa dipahami secara pragmatik karena dalam konteks situasi tertentu. Hal ini umumnya digunakan dalam suatu ujaran langsung seperti seruan, larangan, peringatan, atau ungkapan secara emosional. Contohnya seperti seruan dengan kalimat awas ada anjing. Kata awas ini merupakan suatu penegasan. Kata awas itu merupakan suatu penegasan. Anjing gala ini merupakan suatu objek peringatan dari ujaran yang disampaikan. Pada kata awas ini sebagai strategi peringatan informasi yang difokuskan adalah pada kalimat anjing galak, yaitu apa yang menjadi suatu ancaman dalam situasi tertentu. Yang ketiga, penegasan pada pertalian informasi dengan tanda rambu secara kontekstual. Dalam pragmatik, penegasan pada pertalian informasi merujuk pada bagian suatu tanda, rambu, atau simbol yang secara nonverbal, yaitu menyampaikan pesan penting atau mendesak melalui pengaitan konteks dan pendekatan makna. Dalam contoh, dilarang masuk area berbahaya. Pada penjelasan ini, dilarang masuk itu adalah bentuk penegasan larangan yang secara langsung. Frasa area berbahaya ini memperkuat alasan dari larangan tersebut. Pada kalimat ini, suatu tanda ini biasanya digunakan di dalam lokasi tertentu, halnya seperti suatu industri atau proyek atau kawasan-kawasan militer. Dan penegasan kalimat ini terjadi melalui imperatif atau larangan secara mutlak. Pemilihan kata yang kuat seperti kata dilarang dan berbahaya ini merupakan konteks visual. Hal ini merupakan suatu penegasan bertailan dengan informasi dengan tanda atau rambu secara kontekstual.